Oke, kita akan segera masuk aja ya untuk kita sama-sama belajar. Ya, tadi kita sudah pakai aplikasi Alkitab ya. Aplikasi Alkitab dari Android ya. Nah, hari ini akan ada mujizat. Ya, ini satu mujizat yang udah sekian lama itu orang menanti-nantikan ya. Sekian lama orang menanti-nantikan. Ada sesuatu yang rasanya itu membuat ketika tadi saya persiapan, saya juga merasa wow gitu ya. Ini satu jawaban Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan itu selalu ingin mau ya. Halo semuanya, sadar nggak? Tuhan itu selalu ingin mau berbicara denganmu. Ya, Tuhan itu selalu ingin mau menyampaikan isi hatinya denganmu. Tuhan ingin selalu kalian tahu betapa Dia mengasihimu. Dan itu semua, surat cintanya Tuhan itu semua ada di firman-Nya. Jangan cuma kalian nungguin WhatsApp cinta dari pacarmu atau gebetanmu. Ya. Itu suatu saat mungkin bisa berlalu. Tetapi ini ada surat cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang dulu itu ya, dulu sekali, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berduit, oleh orang-orang yang pintar, oleh orang-orang terpelajar. Tapi sekarang, cintanya, isi hatinya, Dia mau kalian semua tahu dengan cara yang mudah, dengan cara yang kalian bisa pahami, dengan cara yang sangat relevan dengan kalian. Itu makanya saya katakan, ini mujizat. Ini mujizat. Kenapa enggak? Dulu Alkitab itu hanya bisa didengarkan. Ketika Tuhan Yesus pergi ya, menyampaikan kabar baik, itu Dia hanya bisa ngomong. Tidak semua bisa membaca kitab suci. Alkitab itu terlalu mahal untuk bisa dibaca. Untuk bisa dimiliki masing-masing orang. Tetapi puji Tuhan, ada mesin cetak. Firman Tuhan itu bisa dicetak menjadi buku yang banyak sekali. Mesin cetak pertama kali itu ya muncul, pertama kali yang dicetak itu apa? Tahu nggak? Ketika mesin cetak pertama kali muncul, ya, mesin cetak pertama kali muncul, yang dicetak pertama kali apa? Alkitab. Teknologi tercanggih saat itu, Alkitab. Dan ada teknologi setelah itu audio. Ya, sekarang semua bisa baca, semua bisa dengar, dan sekarang kalian bisa melihat Alkitab dalam bentuk video. Asik kan? Kita bisa baca Alkitab dalam bentuk video. Sekarang di tangan teman-teman kalian tadi yang menang games, ada Alkitab, ringkasan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam bentuk komik. Wow. Dan hari ini kita akan lihat mujizat yang lain. Kita bisa ngobrol dengan Alkitab. Kita bisa ngobrol dengan Alkitab. Nggak cuman baca, nggak cuman dengar, nggak cuman nonton, tapi kita bisa ngobrol dengan Alkitab. Nggak cuman bisa ngobrol dengan temanmu di samping kiri kanan, ya. Tetapi bisa ngobrol dengan Alkitab. Coba aja kita bicara dengan itu. Ya, kita bisa ngobrol apa aja tentang Alkitab. Kita bisa ngobrol dengan Alkitab, kita bisa nanya, Yohanes 3 tentang apa sih? Chatting gitu ya. Ada yang lagi asik chatting nih sekarang? Ada yang lagi asik chattingan? Seru nggak sih kalau kita chattingan? Hah? Seru nggak? Seru ya. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai apa tadi? Kalau di sini punya mesin apa? Punya aplikasi untuk chattingan selain WhatsApp apa? WhatsApp mah angkatan babe gue, mami, nyokap gue gitu ya. Kalau teman-teman, adik-adik sekalian di sini pakai apa nih kalau chattingan? Line. Ada lagi? Ya? Ya, mungkin ada yang Discord gitu ya. Ada yang di sini main Discord apa? Suka chattingan juga pakai Discord ada? Adalah yang suka main-main games ini. Kamu gamers bukan? Bukan. Oh, wajahnya wajah gamers sih. Oh, bukan ya. Menipu berarti.
Ya, asik ya. Kita bisa tanya dengan bahasa gaul dong, lu ngomong sama saya dong dengan bahasa gaul tentang Yohanes 3 atau tentang Daniel 1 gitu ya. Chattingan. Kita bisa chattingan dengan firman Tuhan. Kita bisa chattingan dengan Alkitab menggunakan apa? Alkitab GPT, dan kita hari ini akan belajar tentang itu. Akan belajar tentang itu ya. Kita bisa ngobrol dengan Alkitab karena ada teknologi namanya teknologi AI, dan kita akan gunakan teknologi AI itu untuk belajar Alkitab. Bukan cuma bikin gambar ya, itu mah kecil ya. Bukan cuma buat bikin apa? Bukan cuma bikin video 3 detikan gitu ya, itu mah kecil gitu ya. Bukan cuma bikin infografis atau bikin ringkasan pelajaran. Itu semua kecil gitu ya. Tetapi ini kita dengan teknologi AI bisa belajar Alkitab dan bisa ngobrol dengan Alkitab. Bagi saya pribadi, itu mujizat. Tuhan mau datang, Tuhan mau kita dengar firman-Nya dengan teknologi, itu mujizat. Jangan remehkan. Ya. Ada namanya Alkitab GPT atau dikatakan itu Bible AI. Kenapa dikatakan ini adalah Alkitab yang bisa ngobrol? Karena Alkitab GPT ini didesain untuk apa? Bisa lebih interaktif. Alkitab GPT ini bisa kita ajak diskusi bareng, bahkan bisa menjadi teman diskusi yang asik banget. Dia bisa ngertiin kita gitu ya. Bisa mengerti apa yang kita minta, apa yang dia berikan. Bahkan kita bisa ngobrol, bisa sampai subuh. Saya pernah ngobrol dengan Alkitab GPT, ya, dari jam 9 malam dan gak sadar udah jam 3 pagi. Hanya dengan Alkitab GPT. Ya, dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan, dan itu membuat semakin ngobrol, semakin deep talk dengan AI itu ya. Semakin banyak yang mau saya buka. Saya mau tahu Tuhan engkau mau apa. Dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Waktu itu mempersiapkan khotbah. Wow, luar biasa bagi saya, ini mujizat. Lalu apa sih Alkitab GPT itu? Apa bedanya sama yang kemarin? Nah, Alkitab GPT ini adalah salah satu teknologi AI ya terbaru yang dirancang oleh Yayasan Lembaga Sabda. Itu ada Aldo tuh, salah satu programmer dari balik Alkitab GPT, salah satu ya. Dan Alkitab GPT ini dirancang bukan hanya untuk kita bisa baca Alkitab, tetapi dirancang secara khusus untuk kita bisa melakukan pendalaman Alkitab yang mendalam, yang bertanggung jawab. Dan juga jangan lupa kalau anak muda itu sukanya apa? Anak muda sukanya apa? Yang fun. Ya, yang fun. Sehingga Alkitab GPT dimungkinkan bisa membantu kita menjadi asisten kita dan menjadi teman PA kita. Karena apa? Alkitab GPT ini tahu, Alkitab GPT AI tahu ya. AI itu tahu. Di sini ada yang suka belajar AI nggak? Di sini siapa yang cita-citaku nanti pengen kuliah di teknik informatika jurusan AI? Ada nggak? Atau ada yang lagi kuliah di jurusan teknik informatika ngambil AI? Ada nggak? Di kelas, di sekolah udah belajar AI? Harusnya ada ya. Di Mas kuliah apa? Kuliah masih SMA atau SMP? Oh SMA. Gimana? Jurusannya? SMA 2. IPA, IPS? Sudah ada pelajaran komputer kan? Sudah diajari AI? Masih dikit. Belajar tentang apa? Cara membuat prompt. Cara membuat prompt. Oh, nanti kita belajar cara membuat prompt. Ya. Alkitab GPT ini dirancang dengan mengajari AI ini menggunakan ratusan dataset Alkitab. Tadi Mbak siapa menjawab ada 8 resources dalam tafsiran itu ada 8 ya. Kalau di dalam Alkitab GPT ini nggak cuma 8 bahan, tetapi ratusan dataset dari Yayasan Lembaga Sabda dan mitra-mitra Yayasan Lembaga Sabda, ada versi-versi Alkitab dan juga sumber-sumber bahan kekristenan lainnya, supaya Alkitab GPT mengerti
dan menjawab sesuai dengan konteks Alkitab. Alkitab GPT ini dirancang untuk tidak sama seperti dengan ChatGPT. ChatGPT kita masih suka ketemu halu-halunya ya. Karena di sini ada nggak yang dapat hasil dari AI halu lu? Ada nggak? Halu banget jawabannya. Beda. Ada nggak yang masih suka ragu sama jawaban AI? Saya masih suka ragu. Karena kadang-kadang apa? Jawaban yang diberikan itu apa? Halusinasi. Sesuatu yang, wah nggak gini nih, salah nih gitu ya. Sesuatu yang harus selalu dicek dan dicek kebenarannya karena apa? Tidak benar ternyata. Karena AI menjawab sesuai dengan apa? Apa yang dia tahu, ya. Dia menjawab apa dia mengolah data, sesuatu yang mungkin kadang-kadang itu belum sesuai atau tidak akurat. Tetapi Alkitab GPT ini dibuat dan dirancang supaya ketika kita melakukan pendalaman Alkitab, melakukan PA, hasilnya bukan hasil yang halu. Hasilnya adalah hasil yang benar. Dirancang untuk bisa multi language, bisa bahasa apa aja. Ada di sini yang menguasai 3 bahasa? Ada yang menguasai 3 bahasa di sini? Siapa? Siapa menguasai 3 bahasa? Yes, 2 bahasa aja. Siapa menguasai 2 bahasa? Gak ada juga. Kalian menguasai bahasa apa? Hah? Bahasa apa yang kalian kuasai? Bahasa apa yang kalian kuasai? Nah, ini bisa multi language, bahasa apa aja termasuk bahasamu. Yaitu katanya anak-anak remaja sekarang bahasanya bahasa gaul gitu. Agak gaul banget itu ya, bahasa gaul. Multifunction dan juga multiplatform, dan Alkitab GPT ini dirancang untuk selalu kembali kepada Alkitab. Apapun jawabannya harus kembali kepada Alkitab. Kalian suka nggak sih belajar Alkitab? Suka nggak belajar Alkitab? Kenapa suka belajar Alkitab? Boleh tahu? Oh, dia bingung mengungkapkan dengan kata-kata. Siapa di sini yang suka belajar Alkitab? Suka belajar Alkitab? Kenapa suka belajar Alkitab? Banyak bisa menarik Apa yang menarik? tentang firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Yang sebelah sana gantian deh. Di sini ada yang suka belajar Alkitab? Suka belajar Alkitab? Suka belajar Alkitab nggak? Suka. Kenapa suka belajar Alkitab? Untuk mendalami. Untuk mendalami firman Tuhan. Kenapa penting mendalami firman Tuhan? Karena Tuhan yang sudah mengasihi. Oke, karena Tuhan menciptakan dan mengasihi kita. Satu lagi deh. Ya. Suka belajar Alkitab? Suka. Kenapa suka belajar Alkitab? Hah? Atau suka nge-game? Sama nge-game kamu lebih suka belajar Alkitab apa nge-game? Belajar Alkitab. Kenapa? Boleh tahu? Namanya siapa? Indra. Kuliah? Sekolah SMA? Kuliah. Kuliah di mana? Di US ya. Mana tuh? ATC. Oke, ya. Kenapa suka belajar Alkitab? Temannya jangan dipukulin. Kenapa suka belajar Alkitab? Hah? Temannya boleh bantu. Suka belajar Alkitab nggak, Mas? Lumayan. Kenapa lumayan suka belajar? Pegang dong mic-nya. Saya capek nih tangannya. Kenapa suka belajar Alkitab? Oke, bisa menambah wawasan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, saya suka belajar Alkitab karena apa? Karena Alkitab itu suara Allah untuk saya. Tidak ada suara apapun di dunia ini yang lebih penting daripada suara Allah. Tidak ada suara apapun yang lebih penting di dunia ini daripada suara firman Tuhan. Dan saya hanya bisa memahami suara firman Tuhan kalau saya mempelajari firman Tuhan. Karena Dia Tuhan dan saya manusia. Tidak mungkin saya bisa memahami perkataannya yang agung, perkataannya yang besar, kasihnya yang begitu besar. Gak mungkin bisa saya pahami kalau saya hanya baca Alkitab sambil lalu. Kalau saya hanya baca Alkitab main-main. Gak mungkin saya bisa hidup dengan benar kalau saya tidak mempelajari firman Tuhan. Gak mungkin. Dan saya mau punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus belajar apa maksudmu Tuhan.
Kalau saya tidak pernah belajar apa maksud Tuhan, saya tidak bisa kembali kepada firman Tuhan, betapa saya akan tersesat di dunia yang sudah gelap ini, yang sudah hilang ini, dan pelan-pelan tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang-orang yang rusak. Karena kita tidak punya firman-Nya di dalam hati kita. AI bisa membahayakan dan sangat-sangat membahayakan. Kalau kalian tidak pernah belajar firman Tuhan, saya sarankan, jangan pakai AI. Sekali lagi saya tekankan ya, kalau kalian tidak pernah belajar firman Tuhan, kalau kalian gak suka belajar Alkitab, jangan pakai AI. Karena AI itu akan menjerumuskanmu. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, dan kalau kamu tidak mau belajar firman Tuhan. Ya, sorry. Ya. Saya guru SMA kelas 11, kelas 12. Ya. Saya juga punya keponakan-keponakan, saya guru sekolah minggu dan saya tahu Tuhan mengasihimu. Jadi saya harus ngomong ini dengan keras. Karena saya tidak mau kalian semua terhilang. Hanya firman Tuhan yang ada di hatimu. Firman Tuhan yang ada di handphonemu. Ya, yang bisa membuatmu memastikan punya hidup masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Fungsi Alkitab GPT sebagai Alkitab yang berteknologi AI akan menolongmu untuk belajar firman Tuhan dengan lebih mudah, relevan, tetapi tetap mendalam. Karena apa? Alkitab GPT dirancang ya untuk bisa menampilkan ayat Alkitab dan seputarnya, bisa menjelaskan atau memberikan pengertian terkait ayat Alkitab, bisa memberikan referensi. Kadang kita nggak tahu kalau bicara tentang kasih, kita taunya kasih itu hanya ada di mana? Tahu nggak? Kasih itu hanya ada di mana? 1 Korintus pasal loh kasih 1 Korintus pasal 13 ya. Tapi ternyata seluruh Alkitab bicara tentang kasih, atau di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita hanya tahu di situ doang. Padahal di Alkitab itu banyak. Nah, dengan AI ini kita bisa lihat di mana aja di dalam Alkitab bicara tentang kasih. Bahkan AI bisa menolong kita membuat gambar. Kita mau tahu keadaannya seperti apa zaman dulu dan ratusan fungsi lain. Dan apapun yang kalian mau, ya, yang kalian mau tahu lebih dalam tentang Alkitab, apapun yang kalian mau coba dengan Alkitab, AI dalam Alkitab GPT ini bisa menolongmu. Ya, satu contohnya membandingkan versi. Misalnya bandingkan Yohanes 3 ayat 16, versi AYT, TB, NET dalam bahasa asli. Nah, dalam bahasa asli nih. Ini bisa nggak bacanya? Bisa bacanya nggak nih? Hah? Bisa bacanya nggak nih? Biasanya ini cuma pendeta-pendeta loh yang bisa dapat akses bahasa asli. Bisa nggak? Ini bahasa aslinya. Nggak ngerti, ngapain kita butuh bahasa asli? Penting sekali ini tahu bahasa asli. Karena apa? Firman Tuhan yang sekarang kita baca itu terjemahan dari bahasa asli. Nah, Alkitab GPT bisa menolong. Apa sih ini artinya? Gitu ya. Oke, wah ternyata dari bahasa aslinya ada ini ya. Ya ini saya juga nggak bisa baca nih, bisa minta AI tolong dong kasih ininya literasinya ya, gimana cara bacanya. Lalu ini saya nggak ngerti nih ya, lalu diberitahu nanti ya ini artinya apa dan sebagainya. Dengan bahasa asli, dengan AI kita bisa pakai. AI juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apa sih pertanyaan yang paling sulit tentang Alkitab yang belum terjawab? Ada nggak? Punya nggak pertanyaan sulit yang kalian tanyakan tentang Alkitab yang belum terjawab? Ada nggak? Atau saya nggak pernah tanya apa-apa tentang Alkitab? Nggak pernah nanya ya? Alkitab itu sekali dibaca pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan. Karena apa tadi saya bilang? Itu tuh firman Tuhan yang berbicara. Sedangkan saya manusia biasa, manusia berdosa. Nggak mungkin saya bisa paham apa yang Tuhan katakan. Tetapi puji Tuhan, kita bisa belajar. Dan Tuhan berikan semua alat-alat termasuk teknologi ya. Kita bisa tanya, apa sih 7 perkataan Yesus di kayu salib? Ini udah dekat-dekat Paskah ya. Kita juga bisa tanya macam-macam ya. Ini ya, tentang 7 perkataan salib dan sebagainya. Bahkan mungkin kita bisa meminta Alkitab GPT untuk membuat renungan tentang kebangkitan Yesus gitu ya.
kita bisa meminta dia untuk membuatkan kita renungan pendek, renungan singkat. Karena kalau baca cuma ayat aja, saya bingung. Gitu ya. Nah, bahkan dengan Alkitab GPT kita bisa minta dia bikinkan kita gambar. Misalnya gambar Yesus di salib. Kita minta dalam berbagai macam style nih ya. Minta dong dalam style kartun, jadi deh style kartun. Ya, atau saya lagi senang main Lego nih. Pengen dong minta gambar, ini pakai Alkitab GPT loh ini ya. Minta gambar dalam style Lego. Jadi, ya, minta gambar dalam style Lego. Gitu ya. Supaya kita tahu nih, ya. Saya pernah minta, tolong dong bikinkan dalam model tokoh-tokoh Roblox. Waktu ngajar sekolah minggu ya, saya minta dibuatkan cerita tentang tentang Maria dan Yusuf tapi dalam model Roblox. Nah, itu lebih relate lagi dengan anak-anak sekolah minggu yang saya ajarin gitu ya. Ini tentang apa nih? Cerita apa tahu nggak nih? Yang di atas. Yang ini tahu nggak nih? Ini ceritanya apa tahu nggak? Daniel, gimana? Gua singa. Kalau ini cerita tentang apa? Yunus apa ini? Napa Yunus apa? Ceritanya tentang apa? Yunus ditelan ikan. Mana? Yunus dimuntahkan ikan, kalau ini mah bukan ditelan ikan. Ya. Ini Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan. Ya, keluar dari perut ikan, gitu ya. Dan macam-macam, ya. Kita bahkan bisa membuat ilustrasi. Ini pakai gabungan gambar ChatGPT dan juga Canva, ya. Dan masih banyak lagi. Semua tutorialnya bisa dilihat di situs ini ya, di live.sabda.org atau di ai.sabda.org. Banyak cara untuk kita bisa akses Alkitab GPT. Ya, Lembaga Sabda sudah kasih jalannya. Bisa lewat situs, bisa lewat GPT Store, bisa lewat semua produk-produk dari Lembaga Sabda. Dari Alkitab Sabda.org, dari Badeno, bahkan sampai ke Play Store ya. Semuanya ada. Bisa kita akses Alkitab GPT ini. Oke. Nah, sekarang saya mau minta Aldo untuk ngajarin kalian. Sebentar aja. Gimana cara mengakses Alkitab GPT ini? Ada yang sudah punya Alkitab GPT di handphonenya? Ya, kita ada kemarin sudah dikirimkan semua videonya tentang Alkitab GPT. Ya, sekarang kita coba langsung aja ya. Yang siapa yang udah download ChatGPT? Udah download semua ChatGPT atau udah download Alkitab GPT di HP-nya? Kalau belum, bisa langsung kita buka dari Google Chrome yang di HP kita. Teman-teman semua bisa buka ya. Buka melalui Alkitab aplikasi ChatGPT maupun di Google Chrome. Kalau teman-teman semua pakai aplikasi, buka dulu aplikasinya pokoknya. Terus kalau pakai website silahkan cari di Google Chrome chatgpt.com/gpts. Oke, sudah? Kalau udah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita harus login dulu. Nah, di sini itu ada beberapa cara untuk login. Pertama, kita bisa langsung login melalui akun Google, gitu. Bisa juga melalui akun Apple, bisa melalui Microsoft, bisa juga melalui telepon, nomor telepon dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, nggak cuma di aplikasi, di web juga, di website juga kita harus login. Kalau sudah login, nanti akan ada garis 2 ini di pojok kiri atas, di bagian HP, di pojok kiri atas. Lalu kita bisa langsung cari menu aplikasi. Nah, nanti akan masuk ke situ. Kalau langsung di website, nanti kita bisa masuk ke menu GPT-nya. Nah, di situ kita bisa langsung ketikkan di situ Alkitab GPT. Di web maupun di aplikasi sama, Alkitab GPT. Oke, kalau udah kita bisa pilihkan pilih Alkitab GPT dalam kurung AI Bible. Biasanya itu paling atas dan itu ada tulisannya oleh Sabda ya. Kalau bukan oleh Sabda, berarti bukan dari Sabda. Oke, kalau udah dibuka nanti akan mulai muncul suatu jendela. Nah, itu bisa langsung diklik mulai obrolan, mulai ngobrol. Nah, kita bisa langsung ketikkan semua prompt kita di situ. Ini kalau kita melalui website, jadi ada sama yang seperti tadi, kita masukkan Alkitab GPT, kita ya? pilih Alkitab GPT AI Bible, yang pastinya juga oleh Sabda. Iya. Terus kita bisa langsung mulai obrolan, hampir sama.
Jadi cuma beda posisi Dari platformnya. Kalau GPT, teman-teman udah punya aplikasi ChatGPT.com. ChatGPT, mungkin buat ngerjain tugas, buat ngerepek, buat apa itu, Oh, di aplikasi. itu bisa Ini langsung B-nya gitu. kita gunain juga untuk menjalankan kita GPT ini. Nah, di aplikasi maupun di website ada namanya Bisa juga ya? kalau mengetikkan prompt. Kalau teman-teman udah biasa menggunakan AI Ada yang pakai web juga nggak? terkhusus ChatGPT, nah di sini juga sama. Jadi kita bisa langsung ketikkan promptnya. Nanti kita bisa cari di situ apapun yang kita mau. Nggak bisa Nanti akan ditampilkan. Nah, kalau ada Oh, nggak bisa. suatu Bentar ya. perizinan terkait menggunakan API dari Kamu pakai Sabda. web? Nah, Pakai web? Alkitab GPT ini akan komunikasi dengan asistennya. Jadi kita harus Coba cari izinkan. Sabda Jadi juga. Alkitab GPT ini nggak berdiri sendiri. Kita akan punya teman Sabda. untuk belajar Alkitab yang kekinian. Oh. Kita akan punya suatu asisten juga, punya hal yang bisa kita bawa kemana-mana untuk belajar Alkitab. Nah, Sudah loh, Alkitab sudah- GPT juga sudah punya login itu ya? asisten sendiri. Sudah Yaitu login. dari API kita untuk memberikan Kamu sudah login? data-data yang valid. Tuh, jadi kita harus izinkan atau kita juga bisa langsung masuk ke Ya. selalu izinkan. Jadi kalau kita izinkan, itu nanti kalau diambil data lagi, kita harus klik lagi izinkan. Nah, kalau kita klik selalu izinkan, itu cuma sekali dan akan seterusnya. Oke, kalau sudah itu Alkitab GPT sudah terpasang di di HP teman-teman, sudah bisa dijalankan juga melalui website maupun di aplikasi. Nah, jadi dari sini Ada beberapa yang pakai web nggak bisa. nggak bisa. Masalahnya apa? Coba. Cari di search nggak keluar, not found. Oke, habis ini aku coba bantu ya. Ya. Aku lanjutin ini dulu. Jadi dari Alkitab GPT ini kita bisa punya alat bantu yang pasti. Terus kita juga punya asisten. Ada juga kita punya teman ngobrol yang pasti. Teman-teman ini kita bisa memiliki suatu alat, suatu teman yang untuk kita bisa melakukan pendalaman Alkitab yang secara kekinian ini. Tuh. Jadi kalau kita menggunakan Alkitab Aplikasi GPT, nggak apa-apa kalau udah dari. kita nggak cuma belajar sendiri, tapi ditemani oleh alat-alat yang kekinian. Oke, Mbak Evi? Silakan. Ada yang belum bisa tadi mendapatkan Alkitab GPT, baik dari aplikasi Chat GPT maupun dari web? Ada? Boleh angkat tangan? Ada yang belum bisa? Belakang tadi nggak bisa. Depan? Bisa semua? Bisa semua? Dalam hati saja saya mah nggak bisa dengar. Bisa ya? Oke ya. Nanti teman-teman yang lain akan bantu saling kiri kanan. Nah, tadi ada juga yang sudah menginstal Alkitab GPT itu dari Play Store-nya Sabda. Itu juga nggak masalah gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada fitur-fitur yang agak beda, tapi ya nanti hasilnya pun akan tetap sama, yaitu semuanya akurat sesuai dengan data-data yang sudah dilatihkan dari Sabda kepada Alkitab GPT atau kepada AI tersebut ya. Nah, sekarang gimana caranya kita pakai Alkitab GPT ini untuk lakukan PA yang kekinian? Ya, harus dengan dua cara. Harus syaratnya dua cara ini ya. Pertama, kayak tadi Mas namanya siapa? Arya. Oh, Satria. Oke, Satria tadi bilang sudah belajar apa tadi AI? Tentang AI? Sudah belajar apa tadi? Membuat prompt. Nah, yang pertama modalnya harus apa? Bisa bikin prompt. Semua sudah jago bikin prompt? Sudah jago bikin prompting? Ada belum? Prompt itu bukan cuma sekedar saya butuh nasihatmu. Itu mah bukan prompt. Ya. Prompt itu lebih dari itu ya. Nah, yang kedua, tetap yang namanya PA, mau pakai alatnya secanggih apapun harus pakai metode. Kalau kita PA nggak pakai metode, itu berarti apa? Kita belajar random. Ngasal aja belajar. Belajar Alkitab itu harus pakai metode. Minggu lalu Ibu Yulia sudah mengajarkan metode SABDA. Hari ini kita juga akan belajar sama metode SABDA, tapi alat yang digunakan itu Alkitab GPT. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Gimana sih caranya bikin prompt yang baik dan efektif? Ada yang mau ngajarin saya? Saya mau banget loh belajar. Ada di sini yang udah tahu tipsnya, kuncinya supaya bisa bikin prompt yang baik dan efektif? Ada? Hai, kalian sudah belajar AI semua belum?
Masa Solo ketinggalan sih? Solo punya Teknopark loh. Solo punya pusat AI se-Indonesia loh. Masa anak-anak di Solo ditanyain tentang bisa prom? Bisa nggak? Hah? Hei, halo. Bisa prompting? Nggak usah malu-malu. Prom itu kewajiban, keharusan untuk anak-anak generasi sekarang. Ya, kalau pada nggak bisa prom, aduh menangis saya. Bisa prom? Tahu apa itu prom? Hah? Tahu apa itu prom? Tahu nggak? Ada yang mau menjawab? Ini kayaknya masnya bisa menjawab nih. Apa itu prom? Tahu nggak mas? Seperti perintah. Yang Seperti perintah. seperti itu bukan seperti perintah. Prom itu adalah Perintah. prom itu adalah perintah. Sama kalau kita WhatsApp, ya, itu perintah. Itu syarat untuk kita bisa ngobrol dengan AI. Nah, gimana caranya bikin prom yang baik dan efektif? Kita sama-sama belajar ya. Balik nih ya. Nah, itu tadi ya, cara kita ngobrol dengan AI, cara kita berinteraksi dengan AI, itu namanya prom, gitu ya. Cara kita ngobrol dengan manusia, itu juga sebenarnya bisa dikatain prom, gitu ya. Saya mau prom dong sama kamu, gitu ya. Artinya saya mau ngobrol dong sama kamu, gitu ya. Tapi kalau sama AI, itu kita namanya pakainya istilahnya prom. Intinya itu percakapan. Bentuknya bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan, bisa berupa perintah tadi ya, dan hampir apapun pokoknya itu adalah cara untuk kita ngobrol dengan AI. Karena apa? AI itu prinsipnya ngobrol. Jangan kita malu-maluin dengan menganggap AI itu mesin pencari. Aduh, jangan ya, please, jangan. AI itu bukan mesin pencari. Kalau mau pakai mesin pencari, pakai aja Google. AI itu bukan mesin pencari. AI itu teman kita ngobrol, diskusi. Dan syaratnya kita harus bisa bikin prom. Nah, Yayasan Lembaga Sabda, tapi hari ini kita nggak akan hands on, saya akan kasih tahu aja. Ya, Yayasan Lembaga Sabda udah punya rumusan untuk membuat prom yang bagus. Supaya apa? Kita bisa lakukan PA dengan baik. Yaitu, kita sama-sama baca hurufnya ini satu-satu ya. 1, 2, 3. Bisa, mau ngetes dulu, bisa nggak baca nih? Ya? Halo, ini? Terus? Lalu, apa bacanya? Fokus. Ya. FOKUS, atau kita namakan prom itu fokus. Kalau kita ngobrol sama teman kita paling suka ngobrol dengan orang yang bisa melihat kita eye to eye, mata ke mata, ya nggak? Kalau saya lihat kamu gitu, kamu deg-degan nggak? Biasa aja. Tapi seneng kan diajak ngobrol, saya lihat matanya, karena kita tahu apa? Fokus. Saya tahu dia tidak akan memperhatikan yang lain. Ya, fokus mendengarkan saya. Dari tadi banyak yang saya lihat matanya, tapi nggak ada yang mau melihat kepada saya. Saya fokus kepada kalian, karena apa? Saya mau kalian pulang dari sini, nggak dengan tangan kosong. Pulang dari sini harus ada terisi, harus bawa berkat, nggak cuma bawa snack, ya, tetapi harus bawa berkat. Fokus. Kita bicara sama orang harus fokus, bicara dengan AI pun harus fokus. F yang pertama adalah apa? F yang pertama adalah apa? Format. Itu tentang bentuk, jenis, tata letak tulisan. Lalu O. O adalah apa? Objektif. Objektif itu bicara tentang tujuan atau alasan permintaan. Kita nggak mungkin bisa ngerti, ya. AI nggak mungkin bisa baca pikiran kita. Dia cuma baca pola, tetapi dia tidak akan tahu maksud kita minta sesuatu ke dia itu untuk apa. Harus kita yang ngasih tahu. Lalu K itu apa? K apa? Oke, dibaca dong. Dibaca nggak apa-apa lah, ya. K itu apa? Konteks. Konteks itu bicara tentang latar belakang, kondisi atau scope. Karena apa? AI itu mengambil data banyak sekali. Semua data di internet dia ambil, dia pelajari, dia lahap. Di sini siapa yang sudah baca buku 100 buku? Ada yang sudah baca 100 buku di sini? Ada yang senyum-senyum pelaku ya. Sudah pernah baca 100 buku ya? Yang senyum-senyum ini. Wah, dari kalian dari masih TK sampai sekarang harusnya lebih dari 100 buku. Bisa hafal semua isi bukunya? Nggak bisa. Tetapi AI ini bisa loh
Nggak cuman buku, semua data apapun yang diberikan kepada dia, dia bisa hafal. Lalu U-nya bicara tentang apa? Usage. Lalu S-nya adalah spicy atau spesial. Jadi, kunci untuk membuat prompt yang efektif adalah kita mengatur format tulisan mau seperti apa. Mau poin-poin kah? Atau mau bentuknya paragraf ya. Lalu kita jelaskan objektifnya atau tujuannya untuk apa. Oh, saya mau untuk belajar firman Tuhan, itu tujuannya. Lalu sebutkan konteksnya supaya nggak salah tafsir. Saya mau konteksnya itu hanya dari Alkitab, gitu ya. Itu namanya konteks. Lalu tentukan user atau penggunaannya siapa. Oh, saya ini yang mau belajar Alkitab. Saya anak remaja berusia, remaja itu usianya berapa? 16 tahun ya. Lalu saya mau ya menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah, itu ya. Jadi ada permintaan spesial atau spesifika. Ini contoh prompt yang fokus ya. Ada saya orang Kristen yang cinta Alkitab, ini usernya. Saya ingin mengajar tentang doa, ini adalah objektifnya atau tujuannya. Yang Alkitabiah, ini konteksnya, latar skopnya, batasannya. Untuk anak usia 10 tahun, ini usernya ya. Lalu tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa. Ini formatnya, minta dalam bentuk poin-poin. Ini format atau letaknya, dan tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Ini bicara tentang spicy, style, spesifik, dan spesial. Harus sejelas ini kalau kita bicara dengan prompt. Kalau AI menghasilkan hal-hal yang halu, itu kemungkinan kalian tidak bisa bikin prompt yang baik. Jadi, kalau AI menghasilkan hal-hal yang, oh kok salah ya, perbaiki dulu cara promptnya. Atau ini nggak sesuai dengan yang saya mau, perbaiki dulu promptmu. Gitu ya. Nah, ini contekannya. Nanti kalau PPT-nya akan dibagi, jadi boleh ya untuk contekannya. Nah, Alkitab GPT ini kabar gembiranya sih ya, sudah dibuat, sudah dilatih ya, sudah ditanamkan, itu namanya prompting yang FOKUS, tetapi semuanya otomatis diarahkan kepada Alkitab. Ya, fokus ini yang dipakai begitu banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah-limpah, keuntungan dunia loh ya, untuk cuan loh ya. Ini dibayar mahal loh orang belajar prompting. Karena itu Yayasan Sabda membuat rumus prompting fokus hanya boleh dipakai untuk kembali kepada Alkitab. Ya, dikembali kepada Alkitab. Oke. Lalu gimana kita bisa TA dengan AI? Metodenya apa? Kemarin kita udah belajar SABDA. Yaitu apa tadi? S-nya apa? Simak, A-nya analisa, B-nya belajar, D-nya doa diskusi, dan juga A-nya aplikasi. Oke, satu-satu ya. Waktu itu kita pakai Alkitab Android, sekarang kita mau pakai Alkitab GPT. Simak. Baca teks Alkitab berulang-ulang atau dengarkan itu dari mana? Audio, ya. Kalau mau lagi, ya, lihat teks itu dalam berbagai versi Alkitab yang lain. Ada berapa versi Alkitab yang kalian tahu? TB2, ya kan? TB, ada TB2, ada lagi nggak versi Alkitab bahasa Jawa? Apa tadi? Terjemahan lama, ya. Banyak sekali versi Alkitab itu. Nah, dengan AI ini kita bisa loh minta berbagai macam versi Alkitab. Sekarang pakai aplikasi Alkitab GPT-mu, kakak-kakak Resa, Kak Ivan, dan Kak Aldo, tolong dibantu ini mbak-mbaknya sama mas-masnya ya. Sekarang silakan mulai tulis promptingnya di aplikasi Alkitab GPT-nya. Saya tunggu sekarang. Ya. Ditulis ini promptnya, pakai voice bisa ya, atau mau apa namanya di Google Lens juga bisa. Yuk, tunjukkan kekuatan jari-jarimu, anak-anak Gen Z. Katanya kalian kalau ngetik cepet banget ya. Oh. Ini kita masuk bagian simak, ya. Simak ini, ya, harus kita mulai dengan apa?
Saya sendiri sudah harus baca. Manual itu di buku Alkitabmu. Yohanes 3 harus sudah kau baca sendiri. Jangan suruh AI minta bacain, baca dulu sendiri. Nah, setelah kita udah baca ini ya, tolong dong saya mau dapat ringkasannya. Pakai Alkitab GPT ya, saya nggak mau kalau ada yang pakai Chat GPT. Alkitab GPT. Kalau kalian pakai Chat GPT, saya nggak tanggung jawab dengan hasilnya. Sudah? Ada yang mau sharing? Bacakan paragraf 1. Siapa yang sudah dapat? Masa lama sekali, Bah? Oke. Jadi yang saya dapat ini di handphone saya dari Alkitab ini, Yohanes 3 itu mengungkit tentang hidup baru dan kasih Allah yang besar. Nah, ceritanya diawali dari Nikodemus, seorang pemimpin agama yang sedang bicara soal Taurat, tapi masih bingung soal iman. Dia datang ke Yesus malam-malam dan Yesus bilang sesuatu yang bikin kaget. Kalau orang mau lihat kerajaan Allah, dia harus hidup baru. Nah, lahir baru itu bukan soal lahir dari fisik lagi, tapi hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus. Oke, thank you. Masih banyak ya? Oke, sudah dibaca semuanya tadi? Gimana menurutmu? Kamu bisa lebih paham tentang Yohanes 3 nggak? Iya, karena di sini kan langsung dikasih pada intinya, jadi kita nggak perlu baca harus satu persatu, dan di bawah juga sudah ada nih untuk catatan bagi kita itu dapatnya apa. Oke, good, thank you ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dibaca dulu Yohanes 3-nya ya, supaya tahu itu hasilnya halu apa enggak. Tapi kalau Alkitab GPT nggak halu sih. Oke, ya. Sudah dapat hampir sama dengan banyak? Pasti beda-beda. Beda-beda nggak dapatnya? Sama? Sama? Dapat? Tadi nggak bawa handphone ya? Sudah tadi? Sudah dapat? Bisa? Ada kesulitan nggak? Belum bisa kenapa? Nggak bisa. Dibantuin tolong Aldo ya. Dibantuin, ini belum bisa ternyata dari tadi Alkitab GPT-nya. Oke, ya. Jadi, ya setelah kita membaca Yohanes 3, kita bisa minta tolong AI untuk membuatkan ringkasan supaya kita bisa lebih paham lagi apa sih maksudnya dari Yohanes 3 ini dalam bahasa yang relate dengan kita, ya. Bahasa gaul, kalau kalian sukanya bahasa yang resmi ya mintalah dalam bahasa resmi, atau misalnya bahasa Jerman ya mintalah dalam bahasa Jerman, nggak apa-apa, gitu ya. Bahasalah yang kalian mudah pahami supaya firman Tuhan itu bisa melekat di hati kalian, gitu ya. Oke, ini hasilnya. Ini saya juga buat, tadi yang bikin bukan saya ini ya, ini yang bikin juga anak remaja nih, seusia kalian juga nih ya di kantor, ya. Jadi ini dia buat dengan aplikasi Alkitab GPT-nya ya. Ringkasan Yohanes pasal 3 versi gaul dan santai. Nikodemus orang pintar tapi masih bingung. Nikodemus itu orang Farisi, pemimpin agama pintar soal Taurat. Tapi malam-malam dia datangin Yesus diam-diam, intinya dia kagum sama Yesus tapi masih ragu. Lalu Yesus bilang, kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Langsung dah ya. Nikodemus langsung mikir, masa orang dewasa masuk ke rahim lagi gitu ya. Dan sebagainya sampai selesai. Nah, oke ya. Nah, yang pakai sekarang masih tetap tadi di halaman tadi ya. Yang pakai web ya, bisa dilihat kita bisa ngopi jawaban itu untuk kita bisa bagi ke teman kita loh ya. Jadi ada tanda ini tanda copy ya. Ini ada kita salin ya, kita bisa copy paste. Misalnya kita mau kirim WhatsApp atau mau taruh di catatan kita ya, kita bisa gunakan itu. Ada yang tidak ada tandanya ini, kemungkinannya pakai aplikasi Alkitab GPT dari Play Store nggak ada ya? Ada semua ya. Oke, nah sekarang kita mau coba nih, yang ini. Ada titik 3 di situ, di bawah hasilnya ada, sudah diklik. Keluar ada branch in new chat and read aloud. Ada? Silakan coba semua diklik read aloud-nya ini. Coba diklik. Dan volumenya agak diperbesar sedikit, volume HP-nya. Ini nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Tadi minta tolong. Bisa nggak? Belum. Ini gimana? Loh, kok nggak bisa semua ini? Bisa. Ayo boleh di suaranya pakai voice. Ya.
Beda ayat katanya. Ada Hah? sekalian sama itu buat sharing tentang Filipina. Heeh. Saya ambilnya ya Filipina. Oh, Yohanes 3 dulu, biar bareng-bareng kita. Ya, ada dong, satu dong. Ya, ayo, satu. Ntar kita pulangnya jam 9 malam loh. Di sini saya nggak mau kalau nggak tuntas soalnya. Ada? Audionya mana audio? Bisa? Oke. Karena hati mereka ada yang datang kepada terang, ada yang dibakar karena perbuatan. Kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes menegaskan bahwa Yesus Oke, iya, itu ya. Jadi kalau kita malas baca dengerin aja, gitu ya, dengerin aja. Next, ya. Oke, ini tadi ya. Ini yang pakai aplikasi juga sama, ada fitur untuk salin hasil jawaban sama, nih ya. Lalu ada untuk fitur suaranya juga. Tinggal nanti kita olah gitu ya. Kalau mau membuat cabang obrolan baru tanpa kehilangan konteks sebelumnya, kita bisa gunakan buat cabang baru obrolan ini. Keren ya. Lalu untuk bagian simak, kita juga bisa minta Alkitab GPT, ya kita praktek sama-sama ya. Tolong buatkan 3 versi dari Yohanes 3 ayat 16. Dalam kurung AYT, Jawa, dan Bahasa Inggris. Ya, kita mulai, jangan keluar dari thread-nya ya. Terus di bawahnya, tolong buatkan 3 versi Yohanes 3 ayat 16. Versi AYT, Jawa, dan Bahasa Inggris. Sudah? Ini yang nggak punya handphone, barengan temen dong. Coba. Ya, ini satu, kamu dengan di belakang situ ya. Itu. Nah, di sini. Kamu buka Alkitab GPT kan? Nah, oke, sip. Gitu ya. Mukanya kelihatan alim. Di sini juga boleh sini. Mas. Oh, bertiga. Bertiga belajar beneran ya. Nah, siapa lagi yang nggak bawa handphone? Ini kalian bagi 2 dong, bikin cabang. Kamu di sebelah sana. Kamu sebelah sana. Oh, mana? Mana HP-nya? Hah? Mana HP-nya? Didudukin HP-nya. Aduh, kasihan HP-nya. Dah. Oke, sudah. Dapat 3 versi. Oke, boleh dibaca yang bahasa Jawa. Siapa mau baca bahasa Jawa? Ya, bahasa Jawa ya. Sebelah sini Mas Aldo, bahasa Jawa. Lah. Pada nggak buka? Bahasa Jawa? Ya. Dibaca bahasa Jawa. Ya. Saya bukan orang Jawa, makanya saya pengen tahu. Oke, wah halus banget mbaknya. Orang Jawa asli ya? Jawanya dari mana Mbak Solo? Oke, ya terima kasih ya Mbak ya. Nah ini dalam ya Yohanes 3 ayat 16 versi AYT, lalu versi bahasa Jawa, lalu versi bahasa Inggris ya. Lalu kita meminta dalam bahasa gaul. Oke, Yohanes 3 ayat 16 bahasa gaul. Ya, di sini saya udah nyari nih ya. Gimana? Allah tuh sayang banget sama dunia ini sampai dia ngasih anaknya yang satu-satunya. Jadi siapa aja yang percaya sama dia nggak bakal binasa tapi dapat hidup kekal, bro. Nah, itu ya Yohanes 3 ayat 16. Lebih enak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian analisa. Bagian analisa ini adalah bagian kita menggali teks. Ya, bagian kita menggali teks. Saya masih muda, ngapain saya belajar teks? Hey, belajar Alkitab itu tidak dibatasi umur. Ya, Yesus umur 12 tahun di Bait Allah, dia sudah diskusi sama orang-orang Farisi. Ya. Ya. Oke. Ya. Yesus di Bait Allah umur 12 tahun dia sudah diskusi dengan orang-orang Farisi. Jadi nggak ada itu batasan untuk kita belajar Alkitab kalaupun kita masih kecil.
Belajar Alkitab urusannya Pak Kandi aja. Iya Pak ya Kandi ya? Enggak lah, Pak Kandi nggak mau. Pak Kandi maunya kalian juga belajar Alkitab. Makanya Sabda datang ke sini untuk sama-sama kita belajar Alkitab. Jadi dengan bagian analisa ini kita bisa meneliti, amati kata-kata penting, kata-kata sulit. Ya, firman Tuhan itu ditulis ribuan tahun yang lalu dengan bahasa yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus gali apa maksudnya dari setiap kata. Ya, bagian analisa ini itu tadi ya kita bisa belajar lewat kamus, Arkipedia, tafsiran ya dengan berbagai macam-macam bahan-bahan studi Alkitab yang berat, bukunya tebal-tebal. Ya, bahasanya berat-berat. Dan semua itu, puji Tuhan, ini bagi saya juga mujizat. Semua ini, bahkan lebih lagi dari ini, sudah ada di Alkitab GPT. Kita tinggal perlu mencari, apa sih yang ada dalam teks ini, apa konteksnya, latar belakangnya, dan kata-kata pentingnya. Sekarang tulis from-nya. Ya, tulis from lagi. Jangan malas nulis from, supaya semakin canggih kemampuan promptingnya. Saya ingin menggali Yohanes pasal 3. Tolong berikan konteks penulisan dan latar belakang Injil Yohanes pasal 3 dalam bahasa gaul. Yuk, cepat ya. Sudah mau jam 7 loh. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak selesai. Ya. Udah nggak ada sesi 3 lagi soalnya habis ini ya. Oke, sudah? Sudah, Reza sudah dapat yang mau sharing? Ya. Yuk, ada yang mau sharing? Ada, satu orang aja. Oke, silakan, Aldo. Silakan, Mas. Oke, thank you ya. Iya. Dari situ aja kita bisa belajar melihat apa maknanya yang terdalam. Ya, mungkin kalau kita baca sekilas, kita butuh waktu lama sekali untuk bisa memahaminya. Tetapi Tuhan kasih kita teknologi ini untuk kita bisa belajar. Ini contoh ya, konteks penulisan Yohanes 3 dalam bahasa gaul. Siapa yang nulis dan kapan? Ya, Yohanes si murid yang dikasih Yesus yang katanya paling dekat. Lalu tujuan Injil Yohanes dan latar belakang Yohanes dapat semuanya. Gaya bahasa Yohanes simbolik dan filosofis, seperti lahir dari air dan roh, terang dan gelap. Ya, susah dicolek kalau cuma baca sekilas. Makanya kita harus mikir dalam konteks iman dan budaya Yahudi pada waktu itu. Ini ditantang ini ya. Oke, nah ini kita juga dengan analisa kita bisa belajar kata-kata penting dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini tadi yang saya bilang ya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bahasa Yunaninya. Ada yang bisa baca? Saya nggak bisa. Ya, tapi di sini diberitahu kalau bahasa Yunaninya kata Yunani Yohanes 3 ayat 16 itu agapesan. Ini hoteos, ton kosmos, hoste, ton yuion, auton, ton monogene. Nah, ini tulisannya, ini bacanya. Artinya apa? Agapeson itu artinya mengasihi, penjelasannya adalah kasih Allah yang agape, penuh pengorbanan tanpa syarat. Hoteos itu artinya Allah. Subjek kasih mengambil inisiatif. Ton kosmon artinya dunia, seluruh manusia, bukan cuma orang Yahudi. Hoste itu sehingga menunjukkan hubungan sebab akibat atau kasih dan tindakan. Ton huion auton ton monogene artinya anaknya yang tunggal. Monogenes itu artinya unik, satu-satunya anak istimewa, bukan anak tunggal dalam arti biologis aja. Dari sini aja dengan mengerti bahasa aslinya kita tahu kedalaman artinya anak yang tunggal. Itu bukan sekedar dia anak satu-satunya, tetapi anak yang spesial.
Kalau kita nggak mau belajar Alkitab mendalam, nggak akan ngerti artinya anak yang tunggal ini sebenarnya apa. Sebentar, sorry. Sebentar ya, sorry. Sebentar. Ya, dan sangat penting, ya, sangat penting itu tadi kita terus membaca teks itu berulang-ulang, gitu ya. Oke. Kita juga bisa menjelaskan konsep lahir baru ya di bagian analisa ya. Banyak sekali penjelasannya. Lalu kita juga bisa minta untuk menemukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Jadi nggak cuma di Yohanes 3 ayat 16, nggak hanya di Yohanes 3, ada di 1 Petrus 1 ayat 3, di 2 Korintus 5 ayat 17 dan seterusnya, gitu ya. Sekarang bagian B atau bagian belajar. Firman Tuhan yang kita teliti itu harus kita pelajari dan kita punya hasil belajarnya. Kalau sampai kita nggak punya hasil belajarnya, ya kita cuma bisa pinter di otak doang. Kalau kita cuma belajar Alkitab cuma bikin pinter di otak doang akan menghasilkan farisi-farisi muda, orang-orang yang sombong rohani. Saya pinter teologi, enggak, ya. Jangan meremehkan ketika kau belajar Alkitab, anak-anakku. Sekarang saya panggil anak-anak aja ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Alkitab itu firman Tuhan. Jangan main-main. Ya, ini PPA sudah kasih kalian waktu untuk tahu gimana caranya menggali isi hati Tuhan dengan teknologi yang ada di tanganmu. Mungkin ini kesempatan seumur hidupmu, kesempatan sekali dan habis ini gak akan ada lagi yang mau ngajarin kalian. Teman-teman kalian di luar sana mungkin iri loh. Bahkan mungkin akan nyalain, kenapa Tuhan saya gak diajarin untuk belajar Alkitab. Nah sekarang kalian dapat kesempatan emas ini. Ya, Sabda itu rasanya pengen kemana-mana, ngunjungin semua anak-anak seusia ini untuk belajar Alkitab, tapi kami gak bisa, Tuhan gak izinkan. Tuhan belum izinkan kami kemana-mana, tapi sekarang Tuhan izinkan kami ke sini, kami akan gunakan kesempatan ini baik-baik. Gak akan kami lepaskan. Be serious please. Ya, be serious please. Ya, bersabar dengan saya juga bersabar dengan kalian. Ini firman Tuhan masalahnya. Kalau di sini saya khotbah untuk lucu-lucu, saya nggak akan biarin kalian nggak dengerin saya. Ya, tapi dari tadi saya coba biarkan. Cuman kok rasanya hati saya tidak mengizinkan saya membiarkan. Ya. Ini firman Tuhan. Allah ingin berbicara kepadamu dan Allah ingin kalian mengerti isi hatinya. Dan ada alat yang sudah Tuhan berikan yang dikuasai oleh anak-anak muda. Kalau sampai sekarang kalian hanya bisa diizinkan belajar Alkitab lewat buku, mau kalian belajar Alkitab hanya lewat buku? Mau nggak? Nggak lah ya. Pasti kalian akan pilih belajar Alkitab lewat teknologi yang ada di tangan kalian. Nah, Tuhan berikan. Tuhan berikan. Ya. Karena Tuhan mau kalian dengar suaranya. Ya, belajar firman Tuhan. Kalau kita menggali firman Tuhan dan kita nggak belajar apa-apa, mungkin kita nggak pernah minta Roh Kudus untuk buka hati kita. Minta Roh Kudus buka hatimu supaya firman Tuhan itu bisa kalian pahami. Supaya firman Tuhan itu mengoreksi hidupmu. Supaya firman Tuhan itu membuat kamu tuh lebih suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah belajar apa-apa dari firman Tuhan, ya sudah. Ya. Nah, dalam bagian belajar ini, bagian simak dan analisa, kita doakan kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita. Supaya kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bikin prom ini ya. Aku sudah belajar dari Yohanes 3. Silakan semua ditulis promnya. Aku sudah belajar dari Yohanes 3 dan dapat pelajaran penting tentang lahir baru. Pelajaran apa lagi yang kamu usulkan dari Yohanes 3? Jadi sebelum kita tanya AI, tulis dulu pelajaran apa yang kamu dapat secara pribadi. Jangan langsung minta AI kasih pelajaran. Yang belajar firman Tuhan itu kamu atau AI? Yang belajar firman Tuhan itu kita atau AI? Kita. Jadi yang seharusnya bertumbuh itu kita atau AI? Yang harusnya bertumbuh itu kita atau AI? Kita. Jadi tulis dulu pelajarannya, ya, diketik juga boleh. Tulis dulu kamu dapat pelajaran apa.
Baru setelah itu kita tanya AI, aku dapat pelajaran ini loh. Kamu bisa ngusulin lagi nggak pelajaran lain yang mungkin terlewat? Ya, Alkitab GPT yang mungkin terlewat dan aku bisa pelajari lagi sebagai seorang remaja dan pemuda Kristen. Nah, ini hasilnya ya. Ini, wah, kita bisa belajar tentang iman pribadi itu bukan warisan rohani. Iman percaya kita bukan karena orang tua kita Kristen. Jangan senang orang tua kita Kristen lalu saya akan masuk surga, enggak. Kalau orang tuamu Kristen, belum tentu kau masuk surga, ya. Iman itu bukan tergantung orang tuamu. Ini di dalam bagian ini ya ditekankan ya. Atau rajin ke gereja atau rajin ikut PPA, pasti masuk surga. No. Ya. Oke, ya. Keselamatan karena kasih Allah, bukan karena prestasi. Jangan sombong dengan kepintaranmu, ya. Terang dan gelap itu bicara tentang kejujuran hidup dan sebagainya. Kita bisa minta Alkitab GPT memberikan kita pelajaran-pelajaran yang lain. Lalu simpulkan inti pelajaran ya. Ini kesimpulannya. Inti pelajaran dari Yohanes 3. Ada pesan utamanya, ada makna teologisnya ya tentang keselamatan, tentang kristologi, tentang Kristus, tentang doktrin Roh Kudus ya, dan tentang etika Kristen hidup di dalam Dia ya. Dan ini bagian doa dan diskusi. Bagian doa dan diskusi itu adalah bagian apa? Kita berdiskusi dengan Tuhan dalam doa. Tetapi kita juga berdiskusi. Halo? Ya mati, habis baterainya kayaknya. Ya, tetapi kita juga berdiskusi dengan diri kita sendiri atau berdiskusi dengan orang lain. Nah, ini contohnya ya. Dengan Alkitab GPT kita bisa lakukan ini ya. Dialog dengan Tuhan dalam doa dengan teman diskusi supaya apa? Semakin firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Nah, kita bisa minta buatkan pertanyaan 5W2H ya, untuk memastikan apakah saya sudah paham dengan Yohanes pasal 3. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa? Siapa sih bintang utama dalam Yohanes 3? Ayo, siapa bintang utamanya dalam Yohanes 3? Ada Yesus, Nikodemus ya. Apa yang mereka lakukan di sana? Ya, sedang diskusi. Kapan? Wow, terjadi di tengah malam gitu ya. Lalu where, di mana gitu ya. Lalu juga ada why, mengapa, how, bagaimana, dan aplikasinya. Kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu kita nggak bisa jawab, berarti apa? Kita belum memahami firman Tuhan itu. Berarti kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita juga bisa minta Alkitab GPT membuatkan 3 pertanyaan yang dapat digunakan supaya kita bisa diskusi dengan teman-teman kita. Ini ya contoh-contoh pertanyaannya tentang lahir baru ya. Pertama, Yesus bilang kita harus lahir baru supaya bisa lihat kerajaan Allah. Menurut lu, apa sih maksud lahir baru itu ya dalam hidup sehari-hari? Bisa nggak lahir baru terjadi tanpa iman dalam Yesus dan sebagainya? Ini ya. Lalu aplikasi. Aplikasi bicara tentang penerapan. Ya, tentang praktek dalam hidup sehari-hari. Supaya kita aplikasikan, gitu ya. Nah, kita bisa minta kadang-kadang saya menghadapi teman-teman remaja, anak-anak remaja itu kadang suka bingung. Dari maksudnya kitab ini, saya harus bikin apa sih, Kak, gitu ya. Saya bingung. Itu biasa yang didapatkan oleh teman-teman seusia kalian. Bingung caranya mempraktekkan, gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong AI. Kalau beneran bingung, bener-bener bingung, ya. Tapi seharusnya nggak bingung sih. Kalau kita baca, belajar, dan gali, kita pasti langsung dapat, ini yang mau saya lakukan. Nah, kalau bingung kita bisa minta, ya. Misalnya, tindakan nyata, mau mengevaluasi cara belajarku, cara bersikapku, gitu ya. Mau bertransformasi hatinya, bukan cuma tampilan, bukan cuma keren luar, gitu ya. Tetapi hatiku juga harus diperbarui di dalam Kristus, nggak hanya pamer tampilan luar, ya. Lalu menunjukkan kasih seperti Allah dalam pertemanan. Bisa dengan nggak pilih-pilih teman, mau berkorban, mengajak teman belajar bareng, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ya. Nah, dengan Alkitab GPT ini, kita juga bisa membuat berbagai macam kreasi hasil dari PA kita. Kita bisa bikin lagu. Tinggal minta prom aja, tolong dong bikinin lagu ya. Tolong buatkan lagu. Nah, ini lagunya, ya. Nah, syairnya yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT dari Alkitab GPT, begitu ya. Nah, ini lagunya kayak gini nih. Mas Aldo mau tayangkan. Ini pakai Suno ya. Kalau bikin lagunya pakai Suno.
malam Nikodemus bertanya tentang hidup, tentang kerajaan. Yesus jawab, hati harus berubah, lahir baru dari rohmu. Oke, lanjut. Lagunya keren ya. Keren ya. Keren sekali. Kalau kita lihat kata-katanya, ada lagi satu. Ini versi yang lebih asik nih ya. Oke. Ya. Kita minta style reggae. Ayo dong. Asik. Oke, sudah Kak. Ya, kita juga bisa minta Alkitab GPT dari hasil PA saya dalam Yohanes 3 ini. Saya mohon minta buatkan gambar ini Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus ya, dalam style anime, dalam style Lego ya, dalam style Disney, dalam style Anda. Sukanya style apa nih? Mau bikin gambar apa, dalam bentuk apa? Silakan, boleh ditulis apa aja ya. Nah, metode SABDA ini ya hanya salah satu metode. Kita punya satu metode lagi dari Yayasan Lembaga Sabda, namanya metode AI Square, gitu ya. Metode AI Square itu apa? Ya, metode untuk menggali Alkitab dengan AI dengan 4 langkah. AI dalam 2 langkah, ya. Awali, amati, investigasi. Ya, lalu ajaran artinya implementasi. Loh, sama nggak sama dengan SABDA? Ya, kalau awali dan amati itu kita awali PA dengan doa, kita baca, simak, amati Alkitab secara teliti. Tadi hampir sama dengan apa? Bagian simak ya. Lalu investigasi, gali teks lebih dalam dengan segala cara. Itu tadi bagian analisa. Lalu ajaran, apa artinya untuk aku? Itu tadi bagian pelajaran, itu ya. Dan implementasi, tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan. Nah, ini ya. SABDA dengan metode AI Square, awali ya, simak, awali, amati, analisa, investigasi, belajar ajaran artinya, lalu doa diskusi itu jembatan dari ajaran dan jembatan dari kepada aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi itu adalah implementasi. Oke, di tanganmu sudah ada aplikasinya, jangan dihapus. Itu harta karunmu itu ya. Dan sudah tadi belajar, walaupun kita tidak hands on, kita sudah tahu harus pakai prompting. Dan kita sudah tahu metodenya. Sudah coba tadi, walaupun mungkin nggak semua mencoba. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk mereka yang mencoba. Ya. Lalu langkah berikutnya apa? Disiplinlah belajar Alkitab. Nggak ada lagi alasan untuk kita bilang saya nggak bisa belajar Alkitab. Itu alasan kuno, alasan basi, dan alasan yang dibuat-buat. Ya. Alasan yang memang orang-orang yang tidak suka belajar Alkitab. Dengan teknologi di tanganmu, kau bisa belajar Alkitab. AI harus benar-benar menjadi alat, tetapi bukan menjadi proses kita. Oleh karena itu kita harus berdoa ya. Pastikan AI itu bukan jadi AI, alat iblis. Ya, jangan sampai AI jadi AI, alat iblis di tanganmu. Tetapi pastikan AI di tanganmu menjadi alat apa? Pastikan AI jadi AI di tanganmu. Alat apa? Alat apa? Alat Injil. Oke, selamat ber-PA dengan AI. Tuhan Yesus memberkati.